Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi ini mari kita kembali belajar PAI, meneruskan pembelajaran di pelajaran ke-9 yaitu tentang puasa Ramadan. Di mana di bulan Ramadan tersebut ada sholat sunnah yang harus kita pelajari dan harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Apa ya? Nah, insya Allah pekan ini Ustazah akan sampaikan tentang sholat tarawih dan sholat witir. Semoga Ananda bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikuti kegiatan belajar dengan semangat. Sebelum mulai, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, untuk evaluasi di pelajaran lalu Ustazah mau memberikan kuis singkat. Silakan dijawab di kolom komentar. Dan siapa yang tercepat di kelasnya masing-masing akan mendapatkan hadiah dari Ustazah. Kuisnya yaitu sebutkan macam-macam puasa sunnah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yaitu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang paling cepat itu yang mendapatkan hadiah. Terima kasih. Ananda Solihah, kita akan belajar tentang sholat tarawih dan witir. Tujuan pembelajaran hari ini, insya Allah setelah mempelajari ini, siswa dapat yang pertama menjelaskan sholat tarawih dan witir, yang kedua mempraktikkan sholat tarawih dan witir, yang ketiga melaksanakan tadarus dengan baik dan benar. Sholat tarawih adalah sholat malam pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Jumlah sholat tarawih ada yang melaksanakan 8 rakaat dan ada 20 rakaat, serta diteruskan dengan sholat witir. Jika ditambahkan dengan witir dan jumlah rakaat sholat tarawih 8 rakaat, jadi totalnya adalah 11 rakaat. Dan sholat tarawih yang melakukannya 20 rakaat ditambah 3 witir berarti 23 rakaat. Nah, selanjutnya sholat witir adalah sholat ganjil, yaitu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan seterusnya. Sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Itu terkait sholat witir. Nah, Ananda Solihah, tentunya kita sudah tidak asing lagi bagaimana sholat berjamaah yang tentunya ditunggu-tunggu oleh kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Insya Allah dengan keimanan yang kuat, Ananda semuanya istiqomah senantiasa melakukan amalan-amalan ibadah yang tentunya akan menghadirkan ataupun memberikan pahala yang banyak dari Allah SWT di bulan Ramadan tersebut. Pengertian tadarus Al-Quran. Nah, Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran adalah yang diberikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Oleh karena itu, pada tanggal tersebut diperingati sebagai peringatan nuzul Quran, yang artinya turunnya Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran, yaitu mempelajari Al-Quran dengan cara membaca dengan tartil, secara fasih dan benar, baik dari makhraj ataupun tajwidnya. Selain membacanya yang disebut tadarus Al-Quran, termasuk juga mempelajarinya, memahami, serta mengamalkan isi Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi dipahami dan dipelajari serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat membaca Al-Quran apa saja ya? Yang pertama, menenteramkan hati dan pikiran dalam menghadapi masalah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mendapat syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Yang keempat, sebagai penyembuh dari segala penyakit. Yang kelima, sebagai penerang dan penyejuk hati. Dan yang terakhir, sebagai nur atau cahaya untuk kehidupan di bumi dan di akhirat kelak. Kerugian tidak membaca Al-Quran apa saja ya? Yang pertama, diberi kehidupan yang sempit dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah.
dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, nauzubillah, dijauhkan dari petunjuk yang benar, nauzubillah, sulit membedakan antara yang hak dan batil, dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah, ya Allah, nauzubillah. Nah, apa saja di dalam tadarus ketika kita melakukan rutinitas di bulan Ramadan? Tentunya salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dan tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tentunya terdapat adab-adab yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Adab tadarus. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, terlebih dahulu diawali dengan berwudu. Yang kedua, mencari tempat yang bersih dan suci. Yang ketiga, berbusana yang sopan dan rapi. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, mengawali dengan ta'awuz dan basmalah. Yang keenam, meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Berikutnya, tidak berbicara dengan orang lain ketika membaca Al-Quran. Berikutnya, membacanya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Berikutnya, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Dan yang terakhir, memperhatikan makhraj dan hukum tajwid. Masya Allah. Baik anak dan soleh-solihah, bulan Ramadan adalah bulan mulia. Semua perbuatan baik kita akan dinilai dengan pahala. Salah satunya adalah melaksanakan puasa, sholat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, sehingga kita dapat mengamalkan ibadah dengan khusyuk dan dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.